secara lahir maupun batin. Kami berusaha menyelesaikan dengan cara kami, sehingga hari ini meskipun hutangnya itu masih tersisa, tetapi beban fisiologisnya itu sekarang saya merasa tidak punya hutang setelah mengikuti PBTR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mukti Wibowo Samanu dan ini istri saya Ella Relawati. Saya awalnya bidang untuk BTS, tower-tower untuk seluler. Kemudian karena perusahaan itu tidak bisa berjalan karena persaingan, lalu muncul hutang dari situ awalnya. Kemudian saya baru membuka bisnis properti, hasilnya untuk melunasinya ini. Nah, istri saya membuka restoran untuk kita tetap bertahan hidup dari usaha restoran, kontrakan gitu, menyewakan rumah gitu. Ya, kita bisa bertahan dengan cara yang sangat, kalau boleh dikatakan sangat menyiksa. Karena belum tahu cara yang lebih baik. Dan nggak ada yang kebetulan. Allah itu sudah memberi petunjuk waktunya nih kita ke sini. Karena sebelumnya nggak pernah tahu, tidak pernah tahu dari mana-mana. Tiba-tiba aja Google. Kalau gitu. Boleh saya jujur, saya tahunya MMC ini mengenai masyarakat tanpa riba itu karena malam-malam saya tidak bisa tidur. Saya masuk di Google, ngetik ngasal aja bagaimana menyelesaikan hutang ini yang riba ini. Keluarlah masyarakat tanpa riba. Begitu saya melihat MMC atau masyarakat tanpa riba ini, saya di situ melihat Instagramnya, testimoninya. Nah, baru di situ suruh hubungi nomor telepon. Nah, setelah saya dihubungi cepat sekali dihubungi. Lalu saya berjanji diajak makan siang. Mabar Pinang itu. Nah, dari Mabar Pinang itu ada workshop PBTR ini. Setelah PBTR ini malah saya belum tahu ada TBE. Itu saya baru tahu ternyata basicnya di situ yang harus saya ikuti. Insya Allah kita akan mengikuti itu. Kemudian ada UBL, banyak sekali yang ternyata ilmu itu sangat menarik begitu. Ini lebih masuk akal karena di situ ada teori-teori yang ya kebetulan saya adalah mantan banker, kemudian pengetahuan saya di bidang ekonomi dan manajemen, ini lebih masuk akal. Dan kan kita sebagai manusia harus menggunakan akal gitu. Jadi alhamdulillah saya syukuri sekali bisa mengikuti ini. Karena kita kan ini bukan jual beli. Ilmu itu tidak ada harganya, priceless. Kalau mau dihitung sangat mahal. Jadi biaya itu menjadi tidak ada artinya dengan apa yang kita dapatkan. Insya Allah ini yang penting kita memperoleh. Saya menganggap ini petunjuk dari Allah sehingga kita bisa melangkah dengan lebih baik. Yang kita tuju itu arah selamat dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillah, kami syukur, alhamdulillah kami bisa berada di pelajaran atau workshopnya PBTR ini yang awalnya tidak menyangka luar biasa berpengaruh terhadap sikap kita selanjutnya. Awalnya sebelum mendaftar PBTR ini, kami itu belum menyadari bahwa bahayanya hutang seperti apa. Setelah mengikuti PBTR ini, mindset kami mengenai hutang itu berubah total. Awalnya kami mempunyai hutang lebih dari 100 miliar. Kemudian dalam perjalanannya itu kami berusaha dengan tekanan yang luar biasa terhadap diri saya, terhadap keluarga itu luar biasa. Secara lahir maupun batin. Kami berusaha menyelesaikan dengan cara kami. Sehingga hari ini meskipun hutangnya itu masih tersisa, tetapi beban
fisiologisnya itu sekarang saya merasa tidak punya hutang setelah mengikuti PBTR ini. Sekarang sisa sekitar 30-an miliar, tapi dengan cara yang benar yang akan kita selesaikan. Dulu kan tetap masih menyelesaikan, masih ada unsur ribanya penyelesaian itu. Itu yang menyengsarakan kita. Sekarang apa yang kita dapat ya kita simpan, kita kumpulkan, lalu sisanya itu dinegosiasikan dengan sebaik-baik dengan cara-cara yang Islami. Yang jelas hutang itu harus dibayar cash. Tapi di BPBTR ini kita diberikan caranya bagaimana, ilmunya tuh dapat. Bagaimana menegosiasi, bagaimana kita bermuamalah atau berhubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan itu dengan cara-cara yang baik, dengan adab yang baik, dengan adab-adab Islam gitu. Kalau penyesalan itu yang sebetulnya sudah tidak ada gunanya, tetapi kalau kita mau menyesali, itu sangat menyesali. Tapi akan menambah beban kita kalau kita sesali. Kita ikhlaskan yang sudah terjadi. Insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Justru tekanan itu datangnya bukan dari yang besar. Sejak sisanya ini, keadaan dulu masih bisa mudah menjual aset. Justru dengan sisa yang 30 ini, kita menjual asetnya saja sulit. Itu tentunya kan semuanya harus dengan izin Allah. Allah mungkin menunjukkan saya dengan cara yang lebih baik dengan datang di PBTR. Walaupun ya dengan bekal pengetahuan dari PBTR ini, kami akan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih syariah. Dan itu menjadi bahan atau modal kami untuk melangkah lebih lanjut demi keselamatan di dunia ini maupun di akhirat kelak bagi kami suami istri maupun dengan anak-anak, dan insya Allah menjadi bahan kita untuk mendidik anak-anak. Alhamdulillah, saya berpikir bahwa saya sama Bapak tidak mungkin ada di tempat ini kalau bukan karena keterlibatan dari Allah gitu. Jadi saya bersyukur banget, dan ini saya diajak sama suami saya gitu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, mengikuti seminar-seminar yang biasanya nggak pernah mau diikutin gitu ternyata. Dan saya menganggap bahwa ini tidak mudah gitu, dan ini kayak ini hidayah banget gitu bisa berada di sini itu, karena sebelumnya itu kita dibebani oleh hutang yang sudah berjalan cukup lama, dan saya melihat suami saya itu setiap harinya hanya berpikir mencari solusi bagaimana membayar cicilan hutang. Jadi setiap saat itu bagaimana cara setiap hari bagaimana cara menyelesaikan hutang. Itu cicilan tanpa memikirkan yang lain. Padahal kan kita hidup operasional banyak gitu. Tapi hanya itu. Nah, ketika saya disuruh mempelajari ini dan suami saya memutuskan untuk ikut dan punya tekad, kita diawali dengan niat yang baik bahwa kita selama ini ada yang salah gitu. Selama ini ada yang salah. Meskipun kita berkelimpahan, tapi hutang juga banyak. Ada pemasukan, tapi merasa ada yang kurang. Jadi sudah menyadari bahwa oh ini ada yang salah. Semuanya nggak berkah gitu. Kami mengkhawatirkan itu. Nah, ketika suami saya berkata bahwa umur kita tuh nggak tahu berapa lama lagi. Nah, ingin pada saat kita meninggalkan anak-anak, kita sudah tidak ada sangkut pautnya dengan hutang. Dan dengan tekad itu, dengan tekad dan niat yang bulat bahwa kami akan menjalani sisa hidup ini dengan keberkahan, kita ikut ini. Dan alhamdulillah baru hari pertama, bukan dari saya saja, tapi dari teman-teman PBTR, ibu-ibunya melihat Papa luar biasa berubah dari pertama ketika datang penuh dengan tekanan, dan ketika hari pertama terlewati sudah mulai ceria dan surprise mau ke depan ke panggung. Itu luar biasa gitu. Hari ini kita bisa tersenyum, kita bisa bagaimana lebih ringan. Iya, kita tidak takut menghadapi hutang sekarang. Kita tidak takut misalnya ada mobil leasing ditarik. Kita tidak takut. Kita tidak takut rumah mau disita. Karena ternyata ilmunya
tidak semudah itu. Banyak hal-hal yang ya kita tetap harus lebih takut sama aturan Allah yang melarang riba itu. Jadi udah nggak takut lagi sama itu yang datang lagi, sama yang itu. Nah, di situ saya syukuri, mudah-mudahan niat awal kita ini bisa menyelesaikan hutang dengan cara yang syar'i, dan kita bisa menjalankan kehidupan juga dengan lebih baik karena sudah tahu ilmunya, bagaimana kita berbisnis dengan syar'i, bagaimana menjalankannya dengan teknik-teknik menghadapi tekanan bank, menghadapi tekanan dari luar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ikuti bisa kita, dan alhamdulillah 4 hari di sini merasa ringan, merasa urusan sudah bisa kita hadapi gitu. Insya Allah semua bisa menular ke anak-anak kami dan bisa mengikuti seminar-seminar lainnya gitu. Jadi saya mau kepada teman-teman atau saudara-saudara yang terlibat dengan hutang, segera diselesaikan dengan cara yang baik, dan pengetahuan itu ada di MMC, ada dengan pelatihan PBTR ini. Biayanya tidak ada artinya dengan apa yang kita dapatkan. Insya Allah, Allah akan ganti biayanya. Jangan melihat dari biayanya, karena ini sangat luar biasa. Terus terang, saya datang ke sini dengan muka yang muram. Hari ini saya sudah melupakan tekanan itu. Padahal sebelumnya tidak bisa tidur. Sejak masuk di sini, setiap hari tidur terus. Alhamdulillah. Itu dari saya. Semoga karena ini mengenai pengetahuan atau ilmu yang kita peroleh masih dalam terbatas, maka kami masih perlu mengikuti kegiatan-kegiatan dari masyarakat dari masyarakat bebas riba ini. Itu sangat penting. Saya harapkan kepada semua umat muslim jangan berhutang, karena itu melawan melawan larangan daripada Allah. Terasa oleh kami berapa 10 tapi 12 tahun kita menderita, padahal bermiliar, berpuluh-puluh miliar kan hanya untuk membayarkan riba, yang sebetulnya kita kalau baca Al-Quran itu dilarang, tapi kenapa kita lakukan? Karena ketidakfahaman kita mengenai hal itu. Selain kita bagaimana tidak berhutang, berusaha mengembangkan usaha itu dengan cara-cara yang syar'i, kemudian menjalankan usaha itu dengan ilmu, kemudian ada kontribusi kepada masyarakat, umat Islam itu bisa berkembang dengan ilmu. Sebaiknya umat Islam itu punya potensi yang luar biasa gitu untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Mudah-mudahan ya saya cuma menghimbau tidak hanya untuk yang berhutang yang bisa datang ke sini, tetapi buat anak-anak muda yang bakal membangun negara ini, yang memimpin yang kelak memimpin, itu sebaiknya mengikuti, karena di sini ada cara-cara berbisnis dan diutamakan dengan keimanan yang kuat. Kepada MMC timnya, kami atas nama pribadi pun keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas apa yang sudah diberikan kepada kami dan kami bisa melangkah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.